pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Diduga lakukan kekerasan seksual terhadap sesama pria, calon Bupati Biak diringkus polisi. Gaji petugas lapangan KPU saat Pileg dan Pilpres belum dibayar, sekelompok orang di Kabupaten Mambramo Raya menganiaya sekretaris KPU. Korupsi 6 miliar rupiah, mantan kepala dinas di Kabupaten Kepulauan Yapen dijebloskan ke penjara. Mantan Bupati Biak Numfor yang juga calon bupati serta ketua PDIP Provinsi Papua, Heri Aryo Naap ditangkap polisi karena mangkir dari panggilan. Heri Naap ditangkap di Kabupaten Biak pada Jumat dini hari. Usai ditangkap pada hari Jumat sore, tersangka langsung diterbangkan menggunakan pesawat komersil ke kota Jayapura. Pelaku mendapat pengawalan ketat Brimob. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Ahmad Fauzi mengatakan polisi usai mendapat hasil visum korban langsung bergerak memanggil pelaku. Namun pelaku mangkir sehingga ditangkap di rumahnya. Baik teman-teman, saya baru tiba di Mapolda Papua membawa tersangka dari Biak yang kita tangkap tadi pagi pukul 5.30. Setelah kita terima laporan pada saat tanggal 9 November yang lalu, seorang laki-laki umur 18 tahun berinisial RK, korban daripada tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka inisial EN, domisili Biak. Alasan penangkapannya apa? Bagaimana? Ya, Alasan penangkapan pada ditangkap? ya, karena memang ini kejahatan luar biasa ya, extraordinary. Kekerasan seksual terhadap seorang laki-laki yang dilakukan oleh seorang laki-laki juga. Dugaan kekerasan seksual terjadi pada 9 November lalu. Korban berinisial RK mengaku dibawa ke sebuah rumah oleh pelaku dan mendapatkan kekerasan. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sekretaris KPU Mambramo Raya, Michael, menderita luka parah. Sekelompok warga menganiaya korban ketika dirinya tiba di Bandara Kasonaweja pada hari Jumat. Meskipun ada penjabat sementara Bupati dan Kapolres Mambramo Raya, warga tidak bisa mengendalikan emosi. Mereka nekat menganiaya korban di bandara. Beruntung, polisi langsung melerai dan berhasil mengamankan korban ke Polsek Mambramo Tengah. Menurut Kapolres Mambramo Raya AKBP Supraptono, penganiayaan diduga dipicu persoalan utang piutang terkait pemilu presiden dan pemilu legislatif Februari lalu yang hingga kini belum diselesaikan KPU Mambramo Raya. Di bandara ada sedikit respon ya dari masyarakat, spontanitas. Nah, itu memang betul adanya. Itu adalah merupakan rasa ketidakpuasan dari masyarakat yang selama ini kurang terakomodir yang berkaitan dengan ongkos pikul, ongkos kerja dan lain-lain pada saat pemilu kemarin. Ya, pada saat pemilu kemarin belum tuntas, makanya sekarang ini begitu sekretaris KPU datang dari Jayapura, mereka merasa pingin ini segera diselesaikan. Makanya tadi ada sedikit spontanitas di bandara, itu memang betul. Tetapi berkat kerjasama kami ya, saya, Pak Bupati, Pak Papung, Pak Ketua DPR, kita semua ini berkolaborasi untuk membantu permasalahan ini dituntaskan dengan baik. Tadi kita sudah bicara juga dengan sekretaris KPU, ini sudah ada solusi, sudah ada jalan tengah. Penjabat sementara Bupati Mambramo Raya Yimin Weya bersama Ketua DPRD dan Kapolres akhirnya memediasi korban dan pelaku agar kasus penganiayaan ini tidak berlanjut. Riantonai melaporkan dari Mambramo Raya, Papua.
Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen menjebloskan 2 terpidana korupsi ke tahanan lapas kelas 2B Serui pada hari Jumat. 3 terpidana yang dieksekusi jaksa itu adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen, Bendahara Dinas Pendidikan, dan mantan Rektor Universitas Manado. 2 orang langsung dibawa ke lapas Serui, sementara mantan Rektor Unima masih dibantarkan karena sedang dirawat di rumah sakit. Penahanan ketiga pidana tersebut melalui proses yang panjang dan telah mendapatkan putusan ingkrah secara hukum. Terhadap terpidana yang pertama, Profesor Dr. Maria Josephine Wanta, MPD, pada saat itu selaku Direktur Eksekutif PSKGJ Universitas Negeri Manado tahun 2012 sampai 2016 ke lapas kelas 2B Serui. Yang kedua, atas nama terpidana Roni Theo Ayor Baba, AP, MSI, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013 sampai 2016, yang sekarang menjabat Kepala Bapeda Kepulauan Yapen. Dan yang ketiga, terhadap terpidana Julius Renmaul SE, Bendahara Kegiatan PSKGJ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2011 sampai 2015. Akibat perbuatan para terpidana yang dilakukan sejak tahun anggaran 2011 sampai 2016 dan 2019 secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar 6.073.711.300 rupiah. Ketiga terpidana itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dana kerjasama pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kerjasama antara Universitas Manado dan Pemkab Kepulauan Yapen tahun anggaran 2011 hingga tahun 2016 dengan total kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah lebih. Eman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Polres Merauke akan menangkap pelaku judi online yang saat ini marak di Merauke. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan saat ini pihaknya terus menggelar razia yang menyasar ke anggota Polres untuk mengantisipasi peredaran judi online di kalangan aparat kepolisian. Menurut Kapolres, pihaknya akan membersihkan dulu ke dalam jajaran kepolisian sebelum melakukan langkah tindakan ke warga. Ya, ini merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Republik Indonesia. Kami mulai dari diri kami sendiri, ya, karena jangan sampai kami mau menindak keluar tapi kami belum bersih. Jadi kami mulai untuk menindak internal kami sendiri, kami razia terus-terusan selama 1 minggu ini agar jangan sampai ada satupun anggota Polres Merauke yang terlibat baik aktif maupun pasif dalam judol. Yang dirazia itu apa saja Pak Kapolres? Tentunya handphone ya, riwayat-riwayat story kita lihat, begitu juga dengan apabila ada aplikasi di handphonenya. Pemerintah saat ini tengah gencar memberantas perjudian online yang marak di masyarakat. Judi online sangat berbahaya karena selain menimbulkan kerugian, banyak kasus kekerasan dan kriminal terjadi karena korban judi online kesulitan mendapatkan modal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.